Jadi selama ini papa bohong. Private aja deh biar pada penasaran. Si Ren di private pasti gajinya kecil. Ih, sotoy banget. Udah gak usah ditemenin. Guys, liburan bareng yuk. Ikut dong. Halah, kamu pasti nggak mampu. Kamu kan paling miskin. Katanya yang gajinya paling besar bakal jadi ketua OSIS. Iya, orangnya itu pasti Lili. Aku yakin gaji dia pasti lebih kecil. Aku yakin aku yang bakal jadi ketua OSIS. Fix Lili jadi ketua OSIS, gaji papanya 2M dong. Hah? Segitu doang? Dikit banget. Si miskin udah mulai banyak gaya. Kamu bilang gaji ayahku dikit. Iya. Kenapa? Gak seneng? Aku bisa beli harga dirimu, dasar miskin. Pa, aku dihina sama Lili. Apa? Berani banget dia. Papanya Lili kan anak buah papa. Papa akan pecat dia. Publik aja gaji papa, sayang. Oke, Pa. Hei miskin, masih berani kamu datang ke sekolah? Kamu lihat nih. Jadi selama ini pekerjaan papa mafia. Pa, mereka siapa? Kok pakaiannya hitam-hitam semua? Iya, mereka semua anak buah papa. Nak, jangan lupa ya, hari ini kamu sudah mulai masuk ke sekolah baru. Iya, Pak. Tapi kenapa aku harus pindah sekolah? Aku kan udah nyaman di sekolah yang lama. Pokoknya, kamu rahasiakan saja pekerjaan papa ya. Ini sekolah barunya ya? Hei, anak baru ya? Iya. Kelihatannya lo culun. Pekerjaan ayah lo apa? Ayahku pedagang cilor. Yuh, anak tukang cilor. Kalau gitu lo nggak boleh masuk kelas eksklusif. Masuk kelas buangan aja sana. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas eksklusif ini. Sebutkan nama dan profesi ayah kalian ya. Nama ayah saya Zulkifli, profesi CEO. Nama ayah saya Atang Kopling, profesi direktur. Giliran kamu anak baru. Aku. Nama ayah Saipul, profesi pedagang cilor. Astaga, kamu boleh keluar dari kelas Tapi ini. Bu, Keluar udah, anak tukang cilor miskin. berisik kamu, nggak usah ikutan deh. Hei anak cilor, berani-beraninya ya lo ngelawan gue tadi. Lo nggak tahu sekolah ini udah dibeli sama ayah gue. Dan gue bisa nyingkirin lo kapan aja. Aku nggak takut, singkirin aja kalau bisa. Hilih, anak tukang cilor aja belagu. Kalau ayah aku datang ke sini, sekolah ini bisa hancur. Gerobak cilor ayah lo kali yang bakal dihancurin sama ayah gue. Guys, itu ayahnya Sisil datang ke sekolah. Hei, kamu pasti anak kurang ajar yang mengganggu Sisil ya. Ada apa ya Om? Saya beri peringatan kepada kamu. Kamu harus tunduk sama Sisil. Kalau tidak, hidupmu akan berakhir menyedihkan. Dasar anak tukang cilor. Ayah dan anak sama-sama jahat. Hei miskin, lo nggak boleh duduk di situ. Itu kursi khusus orang kaya. Cuma Sisil yang boleh duduk di situ. Capek banget ya aku ladenin orang-orang ini. Ren, berani-beraninya ya kamu mengancam Sisil. Ayahnya pemilik sekolah ini. Dia duluan Bu yang cari gara-gara. Kamu ibu hukum, bersihkan semua toilet di sekolah ini. Kasian banget si culun. Makanya jangan cari gara-gara sama gue. Tunggu aja kamu bakal nyesel. Udah deh, nggak usah banyak omong kosong. Gue kasih kesempatan deh buat minta maaf sama gue dengan cara cium kaki gue sekarang. Gila ya kamu. Siapa juga yang mau minta maaf? Halo Pak. Ada apa, nak? Aku nggak betah di sekolah ini. Semuanya jahat. Aku dibully. Apa? Nanti papa akan ke sana. Kamu boleh publik pekerjaan papa ya, nak? Siapa? Ren, lagi-lagi kamu berulah. Kata Sisil kamu memecahkan jendela kantor. Iya bu, Bukan aku Bu. Aku difitnah. mampus lo anak tukang cilor. Oke, ibu akan memberikan kamu hukuman yang berat, Ren. Kalian keterlaluan. Aku akan kasih lihat siapa ayah aku sebenarnya. Halah, Nah, lihat sendiri kan, punyaku nggak hilang warnanya. punyaku juga nggak hilang kok. Lah, kok bisa? Oke, karena kalian berdua seri, kita akan melakukan pengecekan ulang nanti malam. Kali ini kakak pasti ketahuan bohong. Kamu keterlaluan deh. Bodoh amat. Udah, jangan berantem. Kita tunggu aja nanti malam. Kenapa sih adik masih nggak mau ngaku? Hei adik, kamu pasti curang. Kamu pakai tinta permanen kan? Fitnah aja bisanya. Kenapa? Kakak takut kalah sama aku. Apa jangan-jangan kakak yang pakai tinta permanen? Kamu pasti ketahuan, Dek. Berisik kakak, sirik amat jadi orang. Emang cuma aku yang pantas jadi ratu, ngaca weh. Kok bisa ya warna dia nggak hilang-hilang? Dan nggak ada takut-takutnya sama sekali. Oke, sekarang waktunya kita buktiin pakai air ini. Pasti takut dia. Air ini bisa menghapus tinta permanen kecuali yang asli. Ayo deh cepetan, udah gak sabar. Sekarang kalian usap tanda kalian. Siapa takut? Aku pasti menang. Pilih malam aja deh biar adem. Guys, jangan sering-sering keluar rumah loh. Lagi ramai pembunuh payung kuning. Hah? Pembunuh payung kuning?
Iya, dia ngebunuh orang pakai payung kuning lalu menulis tanggal kematiannya di payung itu. Ih, serem banget. Merinding woi. Andre, kamu ngapain pakai payung kuning itu? Nanti disamperin loh. Aduh, udah deh, aku nggak takut. Lebay banget sih kalian. Jangan-jangan kamu si payung kuning itu? Ya nggak mungkin lah, orang dari kemarin aku sama kalian. Iya juga sih. Gila, si payung kuning itu udah membunuh 50 orang dalam 3 hari. Horor banget gak sih? Kemana-mana jadi deg-degan. Guys, adiknya Jojo dibunuh sama payung kuning tadi malam. Semalam pas hujan dia pakai payung kuning. Dan tiba-tiba paginya ditemukan mayatnya di pinggir jalan. Ada saksi mata tapi dia pingsan habis melihat itu. Tapi dia sempat melihat si pembunuh itu punya tato seram di lengannya. Hah? Ini gak salah kepintaranku 99%. Rasanya aku gak pintar-pintar amat. Ren, tingkat kepintaranmu berapa? Ingat loh, hari ini kamu masuk sekolah kepintaran. Kepintaran aku 99% mah. Jangan sampai ada yang tahu ya, biar gak ada yang manfaatin kamu. Hei anak baru, tingkat kepintaran lo berapa? 20%. Ada apa? Cih, berani banget lo masuk ke sekolah ini. Semua murid di sini tuh tingkat kepintarannya di atas 50%. Oh gitu. Sekolah kan tempatnya belajar, bukan pamer kepintaran. Udahlah, gue gak level debat sama lo. Karena kepintaran gue 70%. Wow. Hello, lo kok masuk kelas ini sih? Jen, lo kenal anak baru itu? Baru aja, katanya kepintaran dia 20%. Kalau gitu harusnya lo masuk kelas idiot, oi. Heh, diem aja, jawab dong. Lo gagu, budek, apa takut ngomong sama orang pintar kayak kita? Orang pinter gak harus banyak bicara kan? Wah, songong juga nih orang dilihat-lihat. Jen, sakit, lepasin tangan aku. Rasain lo, Ana. Jen, lepasin anak. Heh, sok jadi pahlawan kesiangan lo. Lepasin aku, Jen, aku salah apa? Anak, sini. Au, sakit, kok gue sih yang jatuh? Aku udah bilang lepasin anak. Ren, makasih ya udah nolongin aku. Sama-sama anak. Aku dari dulu dibully sama Jen karena kepintaranku 20%. Ren, kata Jen kamu telah memukul, membuli, dan mendorong dia sampai jatuh. Hah? Aku gak apa-apain Jen kok, aku cuma belain anak. Bohong, Bu. Lihat deh, aku sampai babak belur begini. Playing victim dia. Kamu jahat. Cukup Ren, ibu percaya sama Jen karena dia anak pemilik perusahaan terbesar di kota ini. Orang tua dia orang pintar, dan begitu juga dengan Jen. Aku gak peduli orang tua dia siapa. Lagian, pintar belum tentu punya akhlak kan? Kamu akan ibu hukum. Rasain lo. Ren, lo udah gila yang ngelawan si Jen. Orang tua dia itu CEO, makanya kepintaran dia bisa 70%. Orang biasa kayak lo mana bisa. Terus, kenapa? Aku harus takut gitu sama Jen? Yakin lo gak takut sama gue? Lihat aja pembalasan gue besok. Lo gak bakal bisa pasang muka songong lo lagi. Bener-bener keterlaluan dia. Udah waktunya aku publik kepintaranku. Hijau, emang ada ya warna darah hijau? Hijau itu lebih buruk daripada merah. Saya jadi bingung. Coba saya cek semua warna darah di jarimu. Astaga, ini aneh banget. Kenapa aku punya warna darah yang berbeda di setiap jari? Ya ampun Ren, berarti lo bisa masuk kelas golongan emas, kasta tinggi. Gue jadi iri deh. Gimana caranya? Ya itu, scan aja jari lo yang warna darahnya emas. Iya, benar juga. Hei Ren, lo ngapain di kelas emas? Ini kan kelas khusus gue, orang berkasta tinggi. Aku punya semua warna darah. Dasar aneh, lo harus segera disingkirin. Ren, karena kamu sudah masuk kelas golongan emas, kamu akan dapat fasilitas supir antar jemput ya dari sekolah. Wah, makasih Bu. Ih, gak boleh, itu kan fasilitas khusus gue. Pasti warna darah lo palsu kan Ren? Cuma gue satu-satunya orang yang berkasta tinggi. Ngaku gak lo? Aku nggak tahu, mungkin aku lagi beruntung. Gue bakal laporin kalau lo udah nyurangin sistem. Lo bakal disingkirin. Mah, aku pulang. Tadi di sekolah jariku dicek, dan ternyata semua jariku punya warna darah yang berbeda. Hah? Kok bisa warna darahmu beda-beda gitu? Kayaknya nggak mungkin deh, pasti ada yang salah. Apa jangan-jangan aku alien? Enggak, udah kita buang aja jarimu yang lain, sisain yang warna emas. Ih, mama stres ya. Tapi kalau sampai sistemmu error, kamu dalam bahaya, Ren. Permisi, mau beli makanan yang paling enak dong di sini. Untuk makanan yang paling enak di sini harganya paling mahal dan cuma bisa dibeli oleh orang yang punya warna darah emas. Ya, aku punya warna darah emas kok. Oke, silahkan. Hei, kamu orang yang memiliki warna darah yang berbeda di setiap jari kan? Kenapa ya? Saya harus mengeceknya untuk memastikan kamu tidak mencurangi sistem. Boleh, cek aja. Sini tanganmu. Apa? Ini nggak mungkin. Apa hasilnya? Semua warna darahmu tercampur dan kamu memiliki darah berlian. Dia harus disingkirkan.